sehingga kita masuk dalam kelompok itu tadi yang bisa amar ma'ruf nahi munkar, ya, dengan cara yang bagus, yang santun, tapi tidak boleh ditinggalkan. Jadi ya, tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau mudahanah itu dosa, ya, mudahanah itu jadi beradaptasi dengan dosa, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Kita biarkan, saya nggak mau ikut-ikut, saya bisa duduk, saya bisa bergaul dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Saya bisa memusuhi Islam, ya, bukan maksiat. Kalau maksiat bisa dia, ya, dia mau apa kayak terserah, ya. Tapi orang yang jelas-jelas merugikan umat Islam, ya, kemudian dia bisa duduk bersama, nah, itu namanya mudahanah. Syarrun nas, ya, mandarun nas bisyaddihi, ya, orang yang paling buruk adalah orang yang tadi beradaptasi, yang bisa beradaptasi dengan keburukan orang lain. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. اللهم صل وسلم على Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bid-dharain amin. Amin. Ila al-qala haqiqatul munkar ila al-qala wa la yajuzu lil insani an yahdura inda ahli munkar mutlaqan. Masih terkait haqiqatul munkar, hakikat dari munkar sudah sampai di wala yajuzu lil insan. Kemarin dibahas bahwa jihad yang paling afdal adalah menyuarakan kebenaran, ya, menyuarakan kebenaran kepada penguasa yang zalim, salah satunya, ya. Kemudian beliau menjelaskan juga wala yajuzu lil insani an yahdura 'inda ahli munkar mutlaqan, dan tidak diperbolehkan bagi seseorang an yahdura untuk menghadiri inda ahli munkar, pada orang-orang yang melakukan kemungkaran mutlaqan, mutlak, tidak boleh ditawar-tawar lagi, ya. Kalau ada kemungkaran kita tak boleh hadir di situ. Tidak boleh kita menghadiri kemungkaran apapun, ya, alasannya. Kita diundang orang, tahu di situ ada kemungkaran, maka kita diharamkan hadir. Bahkan, ya, akad yang seharusnya wajib hukumnya, tapi di situ ada kemungkaran, maka juga tidak diperbolehkan hadir. Begitu, ya. Dari mana dalilnya atau alasannya? Dari hadis Nabi Muhammad اللهم صل وسلم عليه Qala sallallahu alaihi wa alihi وسلم عليه la taqifanna inda rajulin yuqtalu madluman. Itu hadisnya. Jangan sesekali kalian menetap menghadiri ketika ada seseorang yang dibunuh secara madlum, terzalim.
ada orang kena kisos, hukum kisos itu biasa di walaupun negara Saudi belum mempraktekkan semua ajaran Islam, tapi sebagian ada. Seperti orang membunuh dibunuh, begitu. Maka tidak ada lagi pembunuh bayaran, begitu. Orang yang mau bunuh dibunuh. Enggak. Kita boleh menghadiri karena memang dia bukan dikisos terbunuh, bukan secara yang terdolimi, tapi memang haknya hukum haknya begitu, ya, merusak moral anak bangsa dan sebagainya, misalnya begitu. Ada hal-hal yang diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan di sini kata Rasulullah SAW. Orang terdolimi dibunuh secara dolim, kita ikut hadir, kata Rasulullah. Jangan sesekali kalian menghadiri ketika ada pembunuhan dan secara dolim. Mengapa? Fa innal la'nata tanzilu 'ala man hadara. Sesungguhnya murka Allah, laknat Allah turun untuk siapa yang menghadirinya. Man hadarahu, yang menghadiri apa tadi? Pembunuhan secara zalim. Walam yadfa'anhu, hadir tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, cuma diam saja, seolah-olah dia merestui pembunuhan. Ya, dia hadir tapi tidak berbuat apa-apa. Lam yadfa'anhu, tidak ada pembelaan, tidak ada suara, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, artinya kalau sudah kita kira-kira di sana tidak bisa berbuat apa-apa, jangan hadir, jangan ikut meramaikan. Kezaliman itu tidak boleh kita ikut meramaikan, kecuali kita datang untuk mengingkari, ya, untuk membela misalnya, itu lain-lain. Tapi ini hanya hadir tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya laknat Allah turun untuk siapa yang menghadiri tapi dia tidak melakukan apa-apa. Gitu. Dia tidak bisa apa-apa, hanya melihat, menyaksikan kezaliman itu tadi. Wala taqifanna inda rajulin yadribu mazluman. Jangan hadir juga, ya. Jangan memposisikan diri di saat ada orang yang terpukul, disiksa secara madlum, ya, secara terdolimi, ada orang didolimi. Kita tak bisa berbuat apa-apa, ikut hadir, ikut nonton. Nah, begitu. Ya, itu juga dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghadirinya. Fa inna la'nata tanzilu 'ala man hadara wa lam yadfa' anhu. Begitu laknat Allah turun untuk orang yang hadir dan dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak berbuat apa-apa. Ya, hadis ini rawahu Tabarani, diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Jadi kalau kita mau hadir untuk membela boleh, tapi kalau hadir tidak untuk apa-apa, menyaksikan saja, nah itu dosa, bahkan dilaknat. Apa laknat itu? Apa artinya al-la'n? Huwa at-tardu min rahmatillah, diusir dari rahmatnya Allah. Orang kalau diusir dari rahmat Allah mau kemana? Ya, mau minta belas kasih kepada siapa? Jika Allah melaknat, ya, alhamdulillah. Ya. Mau kemana orang? Mau lari kemana? Jika Allah sudah melaknat, harta, dunia, kekuasaan semua tidak ada gunanya. Karena dia sudah diusir dari rahmatnya Allah SWT. Ya. Dan kekuasaan Allah SWT mencakup segala-galanya ini. Ya. Semua yang ada di dunia. Ya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ya.
meliputi semua sesuatu, segala sesuatu itu ada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia tidak mendapatkan rahmat atau diusir dari rahmat Allah, kemana? Itu masalahnya. Jadi nggak main-main. Wa min akbaril munkarat al-haliyah. Ini buku, ini kitab ini sudah lama ya. Sudah lama kitab ini, tapi kayak berita hari-hari ini. Itu tulisan para wali-wali Allah itu begitu. Ya, beliau berbicara lama, sudah bertahun-tahun yang lalu. Ya, tapi kalau kita baca, seolah-olah beliau melihat keadaan saat ini. Begitu. Ya, kitabnya para wali begitu. Ya. Beliau mengatakan, wa min akbaril munkarat al-haliyah. Dan yang termasuk yang paling besar kemungkaran saat ini di saat beliau, mayuqasihil muslimun, sesuatu yang memberatkan umat Islam saat ini. Apa yang terjadi? Fi mukhtalifil jihad minal ahzabil mulhidah. Karena beliau mungkin menceritakan kondisi waktu itu ya. Bagaimana betapa muslimin itu saat ini menurut beliau, ini bukan sekarang. Beliau Habib Muhammad ini buku ditulis di zaman beliau di Beirut, ya, waktu beliau masih di Beirut. Beliau mengatakan apa yang dapati umat Islam di mukhtalafil jihad dari beberapa negara, beberapa daerah yang begitu memberatkan keadaan umat Islam, minal ahzabil mulhidah, dari partai kelompok mulhidah, orang yang tidak percaya Allah. Siapa itu? Ya mulhidah. Bisa Syuyu'i, ya, komunis dan sejenisnya. Gitu. Mereka tega, ya, membunuh umat Islam, ya, membantai umat Islam, mulhid. Semua itu dari orang-orang yang mulhid. Ya. Lihat mereka pintarnya itu di ayahnya. Kucing sakit, binatang sakit, binatang langka sakit, diobatin luar biasa. Anjing sakit, oh datang ambulan merawat, begitu dirawat, ini sakit kucing dari sakit kakinya sampai sembuh, ada filmnya. Tiap hari masuk berita itu, ya, tiap hari masuk berita, sehingga orang Islam bilang luar biasa orang Barat itu, orang Amerika luar biasa ya, kasih sayangnya kepada kucing, kepada binatang itu. Nah, orang-orang yang di sini yang nggak ngerti, dia cuma dapat dari berita satu, dia luar biasa, dia mengatakan luar biasa. Dia lupa ada 1 juta umat Islam di Irak yang dibantai, muslimin dibantai, dibunuh oleh Islam. Kok nggak ada berita? Mana kasih sayangnya? Manusia, ya, manusia gimana? Muslim lagi. Bagaimana kita lihat di Yaman, berapa orang terbunuh, di Suriah, di mana-mana, ya, yang dilakukan. Baca lagi, bahkan ada, kalau kita mau lihat, jangankan kepada muslim, sesama sektor yang ada di orang-orang, antar mereka sendiri bisa saling membantai yang luar biasa. Ya. Ini namanya di ayah ini ya, propaganda. Orang Islam juga begitu. Ya. Lihat orang Islam yang ada, ya. Anggaplah di negeri, bukan di Indonesia, ya. Misal, ya. Ditemukan ustadz menyimpan, jangan bohong, beratan kalau ustadz yang suka hadir di pengajian tiba-tiba punya senjata, ya, ditemukan 3 peluru, nggak ada pistol ya, ya, nggak ada pistol, nemu di jalan ya mungkin itu, ya. Terindikasi teroris karena muslim, ya, karena Islam dengan mudah orang mengatakan
dia lupa. Kalau ada orang kita ini sering diberi nasihat, hati-hati kepada umat, kita menjaga kerukunan umat beragama, jangan sampai menyinggung mereka, jangan begini dan begitu, ya, tidak boleh menyakiti. Masya Allah, untuk merawat hubungan antar agama itu luar biasa. Semua saling berteriak untuk itu. Tapi dalam agama sendiri, kalau sama muslimin enak memang, jangan ingat teroris, radikal. Giliran bukan di Indonesia, bukan ya, di Bandung tapi tidak ada ya. Ditemukan senjata, iya, macam-macam, ada senjata, ada bom, ada apa semua. Belum ada yang ngomong teroris, belum ada yang mengatakan teroris. Berarti yang dianggap teroris itu apa? Syarat pertama untuk menjadi teroris muslim. Nah, itu ya, harus muslim. Kalau nggak Islam, nggak akan ada tujuan. Ya. Melawan pemerintah, bisa begitu ya. Itu terjadi bukan supaya kita tahu bahwa keadaan seperti ini juga ada di Indonesia. Ya, artinya kita terpojokkan begitu. Islam itu namanya diayah, itu namanya propaganda sebenarnya. Atau Islamofobia sekarang itu yang dirawat di mana-mana. Orang Barat sudah menghapus, nggak boleh lagi. Ya, kita menjelek-jelekan Islam. Di Indonesia baru syukur. Ini kemajuan atau kemunduran? Maju kan setan. Ya, kata setan ini maju karena semakin bisa menindas umat Islam. Ya, coba lihat gimana. Kenapa pengajian harus ngomong seperti ini? Supaya nyambung antara hadis Nabi Muhammad SAW dengan wakilnya. Yang ada itu begini, ini pada begini, supaya tahu. Kalau nggak begitu nggak nyambung nanti. Ya, cerita bidadari, cerita apa tiap hari misalnya gitu. Ya, kemudian kita akan masuk surga dengan ketawa-ketawa, dengan tidak peduli kepada umat Islam. Bisa seperti itu. Ya, silakan dipilih. Ternyata tidak tertuduh juga sampai sekarang tidak ada yang tertuduh sebagai teroris. Nah, sakit nggak hati orang Islam diperlakukan begitu? Nanti kalau ketemu ada bendera aja cukup, bendera adalah ilaha illallah cukup, sudah itu teroris. Ya Allah. Ternyata maka yang saya baca kitab ini, subhanallah, ya, Habib Muhammad, ini pengarangnya Habib Muhammad bin Abdullah, ya, kok kayak hadir di sini, ya, seolah-olah beliau melihat keadaan kemudian nulis berita ini kayak tulisan wartawan yang ada di zaman sekarang seperti begini, subhanallah, ya, apa yang ada pada umat Islam yang terjadi manusia, minal qatl, wa ta'dzib, pembunuhan di mana-mana, ya. Ada orang dibunuh, orang Islam, umat Islam dibunuh. Ta'dzib, disiksa, banyak yang tersiksa sampai mati. Ya, mungkin nggak di sini ya. Wa tasyrid, pengusiran, banyak orang Islam diusir ya. Di India, di Palestina itu orang punya orang Palestina diusir rame-rame. Ya, begitu orang Palestina mau melawan, kemudian orang Amerika bilang, awas, ini kelompok teroris. Itu masa kita nggak paham juga sampai sekarang, ya, ada perlakuan begitu yang tidak adil kepada umat Islam, ya, masih juga orang percaya. Sallallahu alaihi wasallam. Wanahab, rampas, ada nggak orang yang mengambil harta umat Islam? Banyak. Di India itu orang demo, tanahnya diambil. Coba bayangkan apa hubungannya orang demo, dia demo bela Rasulullah, dan tanahnya diambil. Terjadi di mana-mana. Ya. Ala masma'il wa mar'a min ru'asa'il muslimin. Kejadian itu didengar, dilihat oleh pembesar-pembesar muslimin. Ya, jadi dilihat secara nyata. Orang muslimin, pemimpin-pemimpin Islam itu melihat
Umat Islam itu ada yang dibunuh, ada yang dilakukan seperti itu. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Pemimpin-pemimpin Arab misalnya. Ini kata beliau, sakitun. Apa sakit? Sakit, diam. Orang kalau sakit diam ya. Sakit artinya diam. Sakitun, mereka diam semua. Enggak peduli. Umat Islam mau susah kayak mau apa, begitu ya. Ciri daripada orang-orang tadi yang berkuasa dan zalim. Jadi tidak pedulikan sakitun bal, bahkan rubbama yubdiluna al-amwala i'anatan lahum, bahkan sebagian mengeluarkan uang untuk membela mereka. Membela siapa? Membela yang menzalimi. Ya. Oh, itu memang kelompok keras, itu bunuh habis. Begitu. Ya. Dari semua aliran, ya, pernah kita lihat orang yang mengatakan begitu, tumpahkan darahnya. Kalau demo Wahabi itu yang begitu, ada Ustaz Wahabi, itu masih ingat orang yang demo tumpahkan darahnya. Ini contoh aja, gimana? Kalau andai kata diambil fatwanya kemudian umat Islam dibunuh dengan fatwanya si orang tadi, oh berarti boleh. Ini untuk membela negara, kita tumpahkan demo cuma apa sih demo? Minta minyak murah gitu ya? Apa yang di demo itu bisa? Cuma itu aja. Terus difatwakan tumpahkan darahnya. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya. Hadhihi syu'un dakhiliyah la tadakhal fiha. Mirip. Nanti akan ada ulama-ulama pemikir-pemikir yang mengatakan ini urusan intern, tidak ikut-ikut. Nah, terjadi kan? Terjadi. Sekarang juga begitu. Kalau ada orang ya mau peduli kepada umat Islam, udah jangan urusin yang begitu. Ini urusan intern. Ya, bukan urusan kita. Bisa bukan urusan kita. Umat Islam dimanapun, ya, itu urusan kita. Umat Islam punya musibah dimanapun kita harus sedih. Begitu. Kemudian beliau mengatakan, hal hadza udrun sahih. Beliau bertanya, kira-kira dengan alasan ini bukan urusan kita, ini urusan politik, udah jangan ikut-ikut. Misal begitu, apakah udzur ini sahih? Apakah udzur yang seperti itu, alasan seperti itu bisa dibenarkan? Gitu. Ya, ditulis besar nih. Al-hadza udrun sahih, gitu ya. Apakah ini benar dengan mengatakan bukan urusan kita? Ya, urusan kita adalah nanti 5 tahun sekali ada orang bagi-bagi kaos. Udah, itu urusan kita. Ya, itu kaos yang kelas ini, kelas antum nih, ya, kaos. Kalau anak pakai amplop, gitu. Ya, kalau di atas ini semakin banyak umatnya, semakin bisa transaksi, gitu. Mungkin masjidnya dibantu, mungkin juga pesantrennya, mungkin apanya lah, begitu. Transaksi. Ya. Jadi kalau urusan penerimaan Islam bukan urusan. Tapi kalau ada bau-bau duitnya, nah itu urusan kita. Benar atau tidak? Gitu. Ya. Hal hadza udrun sahih. Oh, bisa nggak ini? Ya, apakah benar hal itu? Beliau mengatakan kalla wallahi, tidak benar. Umat Islam tersakiti dimanapun, terdolimi, semua umat Islam harus peduli. Semua umat Islam harus mengingkari kedoliman itu, tidak boleh mengiyakan. Ya, fal Islam fardun ala kulli muslimin. Ya. Islam itu fardu bagi muslimin aina makanu, dimanapun mereka berada, karena an yunkiral munkar, wajib bagi setiap orang Islam itu dimanapun berada dia mengingkari kemungkaran. Ya, ini masalahnya kadang-kadang mau jadi ustaz itu lihat-lihat dulu. Nanti kalau saya terlalu begini nanti orang lari, orang nggak senang sama saya. Ya, ini ustaz enak nih, lucu nih, ya, dia nggak suka nyinggung-nyinggung.
Orang mau nggak pakai jilbab, mau riba, mau zina, minum khamr, dia biasa-biasa aja. Ini nggak pakai, saya nggak banyak yang tersinggung seperti ini. Mau rendang babi, mau apa, ahlan wa sahlan. Begitu. Ya. Tapi fungsinya ulama di mana itu? Ya. Kemarin saya bahkan riwayat dari yang disebutkan dalam kitab Ihya, ya, ketika ada orang yang ibadahnya seperti ibadahnya Nabi, begitu. Tapi dia diadab desanya, kampungnya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena wajahnya tidak berubah, tidak marah. Lihat kemungkaran biasa-biasa aja. Dah, saya nggak ngurus yang begitu-begitu, saya yang penting belajar agama, saya ngajarin orang. Seolah-olah itu dia merasa soleh. Itu repot ya. Dia merasa itu baik dengan seperti itu. Cuek kepada kemungkaran itu dianggap baik. Padahal dalam riwayat tadi, ketika malaikat mengatakan, ya, di dalam kaum itu yang akan kita binasakan ada orang yang soleh, ada orang yang baik. Kemudian Allah mengatakan, wa minhu fabda, dari orang itu kau siksa pertama. Mulailah dari dia, kemudian yang lainnya. Begitu. Ya. Maka orang muslim wajib, bagi setiap muslim, menyunkir munkar aina makana, dengan cara yang baik. Iya, nggak boleh caci maki, melaknat, enggak. Ya, tapi cukup benarkan yang benar, salahkan yang salah. Begitu. Hadir, diam, melihat kemungkaran, kita biarin, kemudian kita cerita lain. Begitu. Dulu pernah ada tawaran dulu, ya, suruh di acara di televisi, kemudian ada bertanya tentang bagaimana kalau masalah zakat, gitu ya. Tapi nanti di situ ada pendampingi juga, ada yang hadir. Itu nggak tahu siapa, agak ke bencong-bencongan begitu. Ke bencong-bencongan ikut hadir cerita zakat. Nanti tanya berapa zakatnya, dia ikut jadi apa namanya? Bukan pemandu supaya ini Ustaz nggak diem, dia banyak tanya ini cari yang bencong. Saya bilang nggak mau. Kalau saya hadir nggak ngomong zakat saya ngomong ini dosen, ini laki-laki kok mulai begini, saya mau gitu. Iya dong, ada kemungkaran di depan, zakat bisa kita bahas nanti. Ya, tapi waktu kita duduk bersama, begitu ya, seorang ulama duduk bersama tanpa ada teguran, tanpa mengatakan ini satu dosa, itu jadi pembenaran. Ada pembenaran, nggak apa-apa. Itu kok bilang nggak boleh, ini lebih alim, ya, titelnya lebih banyak, ya. Dia nggak apa-apa, bisa begitu. Jelas ya. Jadi kemungkaran itu bukan pilihan, kewajiban. Enggak, saya nggak mau yang ikut yang mungkar, yang ngikutin yang nahi mungkar, nggak mau ikut. Mau ikut amar ma'ruf aja. Nggak bisa. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna wa tanhauna wa tu'minuna. Itu 3 paket sekaligus itu. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Harus, ya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala syakka annahum bisukutihim i'anatahum saru radina bihadbil Islam. Lihat, perhatikan. Tegas sekali ini beliau mengatakan, wala syakka, dan tidak diragukan, annahum, bahwasanya mereka bisukutihim, ketika mereka diam, dengan kediaman mereka, pasif, sifat pasif mereka itu, wa i'anatuhum saru, dan pembelaan mereka diam, apalagi membela maksudnya, saru radina bihadmil Islam, berarti dia ridha atas kehancuran Islam. Jadi Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada yang mengatakan enggak, saya enggak ikut-ikut, berarti dia ikut menghancurkan Islam. Bukan saya bilang, tapi al-mu'allif, al-alim, al-allama, al-hayy Muhammad, ya, al-Haddad radhiyallahu taala anhu, wa safkid dam, ya, atau menumpahkan darah, wa nahbil amwal, atau perampasan harta, fal yakunu syuraka fil itsmi wal la'n, maka dia termasuk dalam golongan ikut serta untuk mendapatkan apa itu dosa dan laknat dari Allah.
Ada orang didolimi ikut duduk. Ya, ada orang baru dia membantai umat Islam, baru dia membunuh umat Islam, dipanggil. Ya, kemudian ikut selamatan. Sekarang dipanggil, saya bacain Fatihah, Al-Fatihah. Ikut hadir di dalamnya. Ya, na'udzubillah. Dari fardhu bil kufri kufrun. Ridho bil kufri kufrun. Ridho rela terhadap kekufuran kufur juga hukumnya. Ya, ada orang menyembah selain Allah. Kita ikut hadir, ikut ridho, ikut senang, ya, ikut senang, ikut merayakan, ikut mengucapkan selamat. Sesuatu yang kekufuran, maka diam kita, ridho kita adalah kekufuran. Ridho bil kufri, kufrun. Ya. Wala yajuzu i'anatu qati'it thariq. Maka tidak diperbolehkan membantu qati'ut thariq, penyamun, ya, perampok, qati'ut thariq, ya. Wala saqluhul ma'. Enggak boleh kita kasih air. Ada perampok atau perampok orang Islam, gitu ya. Kemudian kita kasih air. Ada bahasa-bahasa ini lagi mau maling, ya. Kemudian kita duduk bareng, kita kasih air. Kopi dulu, perampok kopi dulu, ya. Tanpa memberikan nasihat apa-apa, ya. Tanpa memberi nasihat. Jadi orang itu harus wajib memberikan nasihat, ya. Bahkan Rabi al-Adawiyah katanya, waktu ada pencuri masuk, ya, pencuri masuk ke rumahnya, didapati dalam rumah nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa dalam rumahnya, nggak bisa keluar ya. Kata Rabi'ah bilang sama maling itu tadi, kenapa kau cari apa? Sini nggak ada apa-apa, ya. Tapi ini saya udah tengah malam begini, masa mau pulang gratis gitu? Sholat kek, karena sholat. Rampok suruh sholat, ya. Yang penting dinasihati, tapi dari hati yang tulus, akhirnya si perampok tadi sholat tobat ke situ. Dia dapat nggak ada apa-apa. Kalau kamu nggak dapat dunia, sama tahu kamu dapat akhirat di rumahku nih, ya. Dapat kebaikan, maka dia sholat. Begitu. Nasihat itu wajib, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Biarpun sama perampok, ya, sama siapapun diingatkan, Pak, masa mau ngerampok terus? Masa udah tua juga masih mengkorupsi terus? Begitu. Duit kan kebanyakan, buat apa? Maka bingung nanti. Ya, yang halal aja dihisab, apalagi yang haram. Ya. Hatta itu, jadi boleh membantu si orang pendosa tadi, perampok itu tadi, nggak boleh kasih air sebelum dia tobat. Kalau tobat kasih, ya. Karena kedosanya itu merugikan orang lain. Kalau dosanya urusan dia sendiri, kita nggak ada urusan, ya. Dia punya dosa sendiri, kita nggak ngerti lagi. Misalnya gitu, ada orang katanya dia jahat, ya, katanya nggak sholat, tapi kita nggak tahu, ya. Katanya nggak sholat, katanya suka berzina, katanya begini. Kita ketemu manusianya nggak ada masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Basa-basi boleh, minum kopi boleh, ya. Masa kita mau lagi kopi kayak dulu, kamu sholat nggak? Nggak begitu maksudnya, ya. Bukan begitu maksudnya. Ini yang terang-terangan, dia jelas akan mendolimi orang lain. Nah, di situ kita nggak boleh ikut mendukung atau membuat nyaman orang itu, ya, dengan kedolimannya, ya. Wa i'anatul zalimi dzulmun. Membela orang yang zalim adalah kedzaliman. I'anatul zulmi dzulm. I'anatul zalimi dzulmun. Wa i'anatul 'asi maksiyatun. Membantu orang maksiat juga. Ya. Membantu orang maksiat juga. Apa maksiatnya? Apa aja? Kita mengajak orang atau menunjukkan orang ke tempat, ya. Oh, ini tempat maksiat. Berarti situ, Pak. Oh, maksiat ya? Kamu yang udah maksiat gitu ya. Oh, mau tempat itu di situ, Pak. Dikasih tahu. Ya. Kenapa yang dikasih tahu? Ya orang tanya, masa nggak dikasih tahu.
Ya, kasih tahu. Ya, padahal tempat maksiat, tahu itu tempat maksiat. Ada orang mau minum khamr, mau beli khamr, mau beli obat terlarang atau apa. Ya. Kalau anak sih biasa baik-baik aja sama semua orang. Masya Allah, dianggap itu kebaikan. Itu kan bodoh kalau nggak berilmu. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man a'ana 'ala qatli mu'minin walau bi syatri kalimatin." Barang siapa yang membela, membantu atas terbunuhnya seorang mukmin walau bi syatri kalimatin, walaupun hanya satu patah kata. Nah, sana bunuh. Begitu. Yang situ satu kalimat membantu sampai menjadi terbunuhnya seorang mukmin, laqi Allah, orang tidak bertemu dengan Allah, maktubun baina ainaihi, akan tertulis di antara dua matanya, aisun min rahmatillah, terputus dari rahmatnya Allah. Aisun min rahmatillah, ditulis di sini, yang membantu orang Islam. Yang membantu apa? Membunuh, mendolimi orang, itu tadi. Sampai terjadi pembunuhan. Bagaimana ini? Bunuh saja. Misalnya begitu. Bagaimana ini ada orang Islam kok begini-begitu? Bunuh saja. Ya. Ini bagaimana? Bunuh. Boleh orang Islam dibunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Balasnya jahannam. Bisa. Ya, syatrul kalimah seperti apa? Dor, itu aja. Bisa bilang gitu. Bagaimana ini ada orang Islam kok begini, kok nggak bisa diatur ini? Dor aja Pak. Polisinya taat. Ini ada ustaz yang ngomong, berarti boleh dor benar. Oh, udah ya masuk jahanam nanti bersama. Walau bisa ke kalimat, satu kalimat. Apalagi sampai mencarikan dalil. Ya, orang membunuh kemudian mencarikan dalil. Boleh itu. Ya. Ya, tahu hukum soil? Orang kalau diserang namanya, diserang orang itu diserang saja orang suruh harus tertib. Tertib artinya ada berurutan. Pertama, kalau bisa pakai tangan kosong. Kalau nggak bisa dia masih terus menyerang, baru pakai apa alat yang ada di situ sampai pedang dan seterusnya. Baru. Artinya ada urutan. Bagaimana orang Islam misalnya dalam keadaan lemah kemudian dibunuh, ya, kemudian kita benarkan itu. Aisun min rahmatillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maha kadarmu rawahu Ibnu Majah. Kemudian beliau mengatakan, maha kadal mu'minun. Bukan begitu orang Islam itu. Akhlak orang Islam itu enggak begitu. Ya, membantu kezaliman, membiarkan kezaliman, mendukung kezaliman, bukan begitu akhlak orang Islam. Ya, tidak peduli, tidak mau nahi mungkar, enggak sampaikan sekali lagi dengan bahasa yang santun, yang baik. Ya, karena caci maki itu enggak ada dalam Islam, enggak pernah dibenarkan. Ya, tidak boleh caci maki, tidak boleh sudah mutlak. Ya, kita enggak akan membenarkan juga ada orang yang suka mencaci maki, enggak boleh. Ya, tapi nahi mungkar itu enggak ada dengan cacian. Ya, sampaikan aja ini enggak boleh, ini haram, ini melanggar kalamullah, melanggar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, idealnya bagaimana? Sebaiknya bagaimana orang Islam itu? Ini dicontohkan oleh dalam hadis ini. Matalul mu'minina, perumpamaan orang mukmin itu fitawadihim, dalam kasih sayang mereka, wa tarahumihim, ya, dalam belas kasih mereka, wa ta'atufihim, atifah sama itu ya, kasih sayang juga, kepedulian mereka, saling peduli. Orang Islam itu harus saling peduli, saling sayang. Ya, awas kita ini takut nggak diakui sebagai orang Islam. Kata matalul mu'minin, perumpamaan orang mukmin itu dalam kasih sayangnya, belas kasihnya, ya, kepeduliannya, matalul jasad, seperti jasad kita. Ya, kalau gigi satu yang sakit, coba bayangkan gigi sakit. Coba bayangkan dulu aja. Itu nggak mungkin
gigi aja yang sakit, tapi mata ikut sakit, telinga ikut sakit, semua ikut sakit, begitu. Perumpamaannya kata Rasulullah SAW, contohkan seperti itu. Kita baca jasad. Kuku yang sakit, semua sebadan dia sakit. Kan jasad wahid maksudnya. Baca jasad. Idza staka minhu udwun, kalau merasa sakit satu anggota tubuh tadi, tada'a lahu sa'irul jasad, akan dirasakan oleh seluruh jasad yang ada. Bisahar, begadang, maksudnya nggak bisa tidur. Kalau ada yang sakit kan gigi, yang urusan dengan mata harus ikut, mata harus ikut, ya. Yang sakit perut, misalnya begitu, yang dirasakan pusing kepala, perut dan sebagainya, mata ikut juga, sahar dia, ikut begadang. Orang Islam seharusnya begitu. Ini contoh yang luar biasa. Dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bisa wal huma, ya. Wal huma itu apa? Demam. Kalau demam dirasakan demam, merasakan sakit, semua sakit. Jasad kita sakit semua. Panas semua. Ya, nggak mungkin parah di leher, kemudian kakinya enggak. Ya, itu dia kan merata semua sakit. Ada kejadian luar biasa. Ada orang dikabarkan bahwa ada musibah. Musibahnya di mana? Di pasar, semua toko yang ada terbakar. Ini ulama biasa dulu punya toko dagang, ulama itu dulu ya. Kita disaksikan banyak kabarnya, banyak orang ulama, alim-alim itu para ulama. Dia punya toko ikhtiar gitu ya, jual apa gitu. Tapi dia bisa menjamu orang miliaran. Tokonya kecil-kecil, tapi bisa menjamu orang benar sampai luar biasa. Itu Allah Allah itu kan berkah ya, berkah. Ada orang uangnya miliaran nggak pernah punya tamu, ya. Rumahnya miliaran, mobilnya banyak, nggak pernah ada tamu. Ya, kalau undang tamu saya rasa. Ya, ini dikabarkan katanya di toko semua terbakar, kecuali toko orang soleh itu tadi. Ya, dia lari, dia bilang, ya, Syekh, Pak, itu toko terbakar, kecuali toko bapak sendiri itu, ya. Cuma toko kamu aja yang selamat. Dia bilang, Alhamdulillah, gitu ya, senang kan? Yang lain terbakar, dia bilang Alhamdulillah. Bagus, Alhamdulillah. Bagus, ya. Kalau kita selamat dari apa-apa, kita bilang Alhamdulillah. Tapi setelah itu dia berpikir, Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa istighfar? Kok saya bisa senang pada saudara-saudara saya ini tadi dalam musibah? Istighfar. Berapa lama dia istighfar? 1 tahun penuh. Ya, 1 tahun penuh dia istighfar. Enggak, sudah. Waktunya dihabiskan untuk istighfar karena dia bersyukur. Begitu. Coba kita misalnya, ada musibah, yang lain kena musibah, yang tidak kena musibah. Bilang apa? Wali. Ya, kita bilang wali. Ya. Jadi cerita ke orang-orang, kenapa? Saya suka wirid. Ya. Saya ini baca wirid terus. Ya. Orang itu punya cinta kepada siapa? Pada umat Islam. Itu ciri orang Islam. Bahkan wali, ya. Semua wali bahkan. La yakunu abdal. Ya. Abdal itu tidak akan menjadi wali abdal. Itu kecuali dari tiga perkara. Pertama, sahawatin nufus. Ya. La yakunu abdalu abdalan illa bitalata. Pertama, sahawatin nufus. Jiwa yang dermawan. Jiwa itu bukan harta, ya, jiwa orang biasa-biasa, masya Allah, ya, tapi dermawan, ya, senang tamu, senang ini, masya Allah datang, masya Allah, ya, alhamdulillah ada pemandangan yang luar biasa yang kita saksikan kadang-kadang kalau bulan Maulid, khususnya di sekitar kita ini, masya Allah,
biasa bikin maulid. Masya Allah. Karena apa? Jiwanya dermawan. Ada orang kaya, nggak ada apa-apa, nggak pernah ikut merayakan hari besar Islam, nggak pernah apa-apa. Tambah dapat teman bilang bid'ah, wah cocok. Nggak tahlil, nggak maulid, nggak ngapa-ngapain, udah. Kalau dianggap itu apa? Dulunya pelit, dapat dalil, oh cocok. Ya. Berarti itu bid'ah, dia nggak adil lagi mah. Satu, sakhawatin nufus. Kemudian salamatis sudur, artinya selamat. Hati selamat kalau nggak benci, nggak iri, nggak dengki. Ya, salamatis sudur. Artinya itu dia orang Islam sebelah ini saudara, gini, dipersaudarakan, begitu. Ya, kita senang lihat semua umat Islam harus senang. Kalau ada dalam hati, berarti ada kotoran, buang, tarik nafas jauh-jauh. Sabar, ya latif, ya bersih hati tadi. Kita lihat orang baik. Kemudian warahmah bikulli muslim. Rahmatnya kepada semua, bukan orang Islam yang cocok sama dia, bukan. Bikulli muslim, semua orang Islam dia harus rahmat. Baru dia menjadi wali. Ya, itu untuk menjadi wali begitu tadi. Allah menjaminhu. Ya, kita masuk dalam kelompok itu tadi yang bisa amar ma'ruf nahi munkar, ya, dengan cara yang bagus, yang santun, tapi tidak boleh ditinggalkan. Hati-hati ya, tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau mudahanah itu dosa, ya, mudahanah itu jadi beradaptasi dengan dosa, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Kita biarkan, saya nggak mau ikut-ikut, saya bisa duduk, saya bisa bergaul dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Saya bisa memusuhi Islam, ya, bukan maksiat. Kalau maksiat urusan dia, ya, dia mau apa kayak terserah, ya. Tapi orang yang jelas-jelas merugikan umat Islam, ya, kemudian dia bisa duduk bersama, nah, itu namanya mudahanah. Syarrun nas, ya, mandarun nas bisyarrihi, ya, orang yang paling buruk adalah orang yang tadi beradaptasi, yang bisa beradaptasi dengan keburukan orang lain, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan kita, ya, jadikan kita orang yang selalu terbimbing dalam ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah semua yang hadir di tempat ini diberi kesembuhan yang sakit, dikabulkan hajatnya, dipermudah semua urusannya, disenangkan dunia dan akhiratnya. Insyaallah diberikan dzurriyyah yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibersihkan hati ini sebersih-bersihnya sehingga kita dapat menerima ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah kita juga bisa berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ghatan wa mana, ya, wallahu a'lam bishawab.